Tips memilih senapan angin yang tepat agar tidak menyesal. Nah, kita cari solusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bediler. Salam satu laras. Berjumpa lagi pastinya dengan saya Sam Putri. Di sini saya mau kasih beberapa tips dan juga hal-hal penting nih yang bisa kalian simak, yang bisa kalian perhatikan dan juga bisa kalian terapkan ya sebelum membeli unit senapan angin idaman kalian. Oke, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai topik kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya Sobat Bediler, seperti itu. Oke, jadi kita akan membagikan 3 tips jitu cara memilih senapan angin yang tepat ya, agar kalian tidak menyesal setelah beli mungkin nggak sesuai ekspektasi ya Sahabat Bediler, setelah barang datang tidak sesuai ekspektasi atau mungkin tidak sesuai yang kalian harapkan. Wah, pastinya itu kepikiran sampai tidur ya Sahabat Bediler. Nah, jadi simak video ini dengan baik-baik, langsung saja kita ke tipsnya. Oke, untuk tips yang pertama dalam memilih senapan angin adalah kalian itu harus menentukan tujuan penggunaan senapan angin kalian. Mungkin kalian itu perlunya digunakan untuk sekedar hobi, atau mungkin untuk sekedar punya koleksi, atau juga mungkin sekedar untuk mengatasi hama ya Sahabat Bedilers, atau juga mungkin ikut lomba. Dan untuk senapan-senapan tersebut sesuai fungsinya juga dikualifikasikan menjadi beberapa bagian ya, mungkin bukan beberapa bagian sih, lebih ke beberapa tipe. Mungkin ada yang small game, ada yang medium game, ada juga yang big game Sahabat Bedilers. Nah, hal ini juga pastinya penting ya kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli unit senapan angin. Mungkin kalau kalian perlunya digunakan untuk mengatasi hama besar seperti babi hutan atau juga mungkin kambing hutan dan lain sebagainya, pokoknya hewan-hewan yang perlu diatasi menggunakan senapan angin yang powernya besar, kalian itu bisa memilih senapan angin jenis PCP maupun juga dengan senapan angin gejluk Sobat Bediler, seperti itu. Pastinya dengan power dan juga tekanan yang pastinya gede ya, kayak gitu. Nah, tapi apabila kalian itu perlunya hanya untuk mengatasi hewan-hewan hama yang ada di sawah. Kalau di sawah kan biasanya mungkin tikus ya Sahabat Bedilers, tikus sawah, atau juga mungkin musang, tupai ya Sahabat Bedilers, atau juga mungkin pokoknya hewan-hewan yang relatif lebih kecil lah ya. Terus kalian bingung mengatasinya, kalian bisa membeli senapan angin mungkin medium atau small game ya Sahabat Bedilers, ya lebih ke medium lah ya, seperti itu. Tapi Sahabat Bedilers, kalau kalian mungkin hanya sekedar hobi, pengen belajar ya untuk pemula, nah kalian bisa juga untuk bermain yang small game, itu juga bisa. Salah satu contohnya mungkin bisa mengoleksi senapan angin jenis uklik atau sap ya Sahabat Bedilers, atau pompa tangan seperti itu. Oke, untuk tips yang pertama adalah kalian harus menentukan tujuan penggunaan senapan angin yang ingin kalian beli ya. Apakah hanya untuk sekedar hobi, atau hanya untuk pajangan di rumah, sekedar koleksi, atau untuk lomba ya Sahabat Bedilers, seperti itu. Nah, oke, untuk tips yang kedua dalam memilih senapan angin yang tepat adalah kenali bahan senapan angin ya Sahabat Bedilers. Nah, hal ini juga termasuk penting ya. Ciri khas senapan angin yang bagus adalah yang berkualitas tinggi dan juga memiliki bahan yang bagus ya Sahabat Bedilers, seperti itu. Karena memang bahan yang bagus berpengaruh pada akurasi senapan angin dan juga powernya ya Sahabat Bedilers, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di senapan-senapan angin yang modern saat ini itu kebanyakan atau umumnya menggunakan bahan dasar besi Sahabat Bedilers. Kenapa kok lebih memilih berbahan besi? Karena untuk sifat besi sendiri itu kokoh ya, kokoh dan mudah digunakan Sahabat Bedilers, seperti itu. Tapi ya enggak semua senapan di Indonesia itu menggunakan bahan besi. Mungkin ada beberapa senapan angin lokal yang memang beberapa bahan mungkin laras atau beberapa part lainnya itu berbahan besi, tapi tidak semuanya full berbahan besi. Ada juga yang berbahan stainless, ada yang berbahan kuningan, ada yang berbahan dural untuk tabungnya dan lain sebagainya ya. Dan
bahan-bahan tersebut juga pengaruh pada kualitas senapan anginnya sendiri ya sahabat bediler, seperti itu. Jadi untuk tips yang kedua, kenali bahan senapan angin yang ingin kalian beli ya, seperti itu. Jangan sampai kalian menyesal setelah membelinya, loh ternyata kok bahannya gini ya. Jadi ketika kalian beli atau menanyakan konsultasi mengenai senapan angin, kalian harus tanyakan mulai dari bahan, speknya dan lain sebagainya yang membuat kalian itu sudah tidak bertanya-tanya lagi, sudah tidak ragu akan produknya dan tidak menyesal di kemudian hari setelah produknya dikirim ya, pastinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga, kalian bisa uji coba atau uji tes ya dari si senapan yang ingin kalian beli. Biasanya kalau kalian datang ke tokonya, ke tempat penjualnya, ke store-nya ya, kalian itu bisa langsung melihat gimana uji tesnya, gimana uji cobanya, apakah memang senapannya itu normal, senapannya itu powernya besar, tekanan anginnya besar, atau memang senapannya itu tidak layak jual. Kalian bisa langsung lihat ya. Jadi kalian itu bisa langsung memutuskan mau beli senapannya ini atau enggak ya. Itu bisa kalian langsung putuskan ketika kalian lihat uji cobanya ya sahabat bedilers, atau uji tesnya, seperti itu. Jadi begitulah, ada 3 tips ya yang harus kalian perhatikan sebelum membeli senapan angin supaya kalian juga tidak menyesal dan senapan angin kalian itu sesuai ekspektasi kalian ya. Jadi nanti ketika sudah beli tidak ada rengean-rengean, kerewelan-kerewelan yang mau tukar senapan lah, atau senapannya tiba-tiba rusak, nggak mau gunakan lagi, atau mungkin mau beli baru lagi ya sahabat bedilers, kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut bisa langsung kalian praktekkan ya, kalian catat juga bisa sahabat bedilers. Oke ya. Mungkin kalau kalian membutuhkan tips-tips yang lainnya yang seperti ini, kalian juga bisa untuk tulis di kolom komentar, mau dibuatkan tips yang seperti ini loh mbak, yang seperti itu loh mbak. Nah nanti insya Allah di kedepannya akan dibuatkan ya sahabat bedilers. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih banyak dan saya akhiri videonya. Terima kasih. Salam satu laras, salam bedilers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.